Masa tidak ada mimpi? Saya bukan sekedar cerita mimpi ketika tidur. Betul ya, orang yang tinggi spiritualnya, mimpi ketika tidurnya itu isyarat itu. Kalau tidurnya udah benar. Udah tahu cara tidur belum? Iya. Banyak yang kemarin menyepelekan saya. Masa tidur harus diajarin katanya. Dari kecil sudah. Betul, kalian ngorok bisa. Tapi bagaimana tidur yang deep sleep? Bagaimana tidur yang bermutu? Sebentar jamnya tetapi kualitasnya. Itu harus belajar. Dan orang-orang yang kacau pikirannya, tidurnya pasti kacau. Orang yang kacau tidurnya pasti hidupnya kacau. Kacau itu. Kualitas hidup seseorang itu bisa dilihat dari kualitas tidurnya. Apalagi tidur harus pakai obat. Wah, udah kacau itu. Ya, mau berjam-jam tidur seperti itu tidak akan membuat ada regenerasi sel dalam tubuhnya. Tubuhnya tidak akan bisa menyerap energi baru. Ketika bangun lelah, tidak semangat. Banyak orang yang tidur. Ya, segala sakit. Mau turun dari tempat tidur aja segala karaos. Ya kan? Pasti itu ada yang salah. Kan saya bilang ya tempo hari di kajian ini, sehat itu bukan berarti tidak sakit. Sehat itu adalah seringan anak kecil. Anak kecil coba bangun tidur, langsung loncat dari tempat tidur. Nah, kalau bisa begitu itu sehat namanya. Kalau tidur kita sepulas anak kecil itu sehat itu. Kalau tidur aja harus pakai ini, pakai itu. Harus dipencetan dulu, wah repot. Banyak upacaranya. Ya, segala aspirasi yang dulu terasa jauh dan kita tidak percaya untuk mencapai itu, jadi mudah untuk dicapai. Mimpi semakin jelas dan penuh makna. Ini yang saya bicarakan adalah mimpi ketika tidur. Jadi mimpi itu bimbingan itu. Kalau sudah bersih, kalau sudah di jalur spiritual yang benar, lebih terbuka terhadap sinyal-sinyal dari alam semesta yang memandu. Jadi dia itu bisa berinteraksi dengan alam semesta dan semua sinyal-sinyal dari alam semesta itu dijadikan sebagai panduan. Gitu. Nah, kemudian ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar, persepsi ekstrasensorinya naik. Misalnya, mulai merasakan atau mengetahui hal-hal yang melampaui indera fisik. Mengetahui hal-hal yang belum terjadi. Tapi dia kemudian tidak jadi praktek, jadi peramal. Malah yang praktek jadi peramal itu diragukan. Orang yang spiritualnya bersih, spiritualnya bagus, jiwanya sudah kinclong, itu punya kemampuan melampaui batas waktu dan ruang. Sehingga ketika dia mengetahui hal-hal yang belum terjadi, itu pun bukan untuk dipasarkan, dimarketkan pada orang lain. Itu sekedar petunjuk buat dirinya sendiri. Makanya hati-hati ya belajar spiritual. Niatnya harus lurus. Untuk meningkatkan kesadaran diri, bukan untuk itu ini. Merasakan energi orang lain tanpa kata-kata. Orang tidak bicara apa-apa, tapi bisa merasakan energinya. Tetapi bukan menuduh. Ini karena kehalusan frekuensi. Intuisi semakin meningkat. Mengalami perasaan atau penglihatan yang tidak bisa dijelaskan. Lebih banyak belajar mendengar dan mempercayai bimbingan batin. Jadi dia cukup mendengarkan bimbingan batinnya. Karena dia percaya bimbingan batinnya sudah jernih, dia ikuti bimbingan batinnya. Ini ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar. Selanjutnya, memiliki kedamaian batin yang mendalam. Cirinya apa? Meskipun kehidupan penuh tantangan, mulai merasakan ketenangan yang tidak tergoyahkan. Ya, jadi kalau di luar itu ribut banget, tantangannya banyak, tapi kita sudah tenang aja di dalam, itu sudah benar tuh belajar. Kalau di luar ribut, ikut juga ribut, malah jadi sumber masalah baru. Nah, itu ada yang keliru tuh belajar spiritualnya. Merasa lebih terhubung dengan diri sendiri, jadi dia asik dengan dirinya sendiri.
Orang yang sudah asik dengan dirinya sendiri, tidak peduli penilaian orang lain. Hidupnya tidak perlu persetujuan siapapun. Sudah asik dengan dirinya sendiri. Lebih mudah menerima perubahan dan ketidakpastian. Apapun yang berubah, situasi di luar, udah gak usah dikeluhkan. Karena hidup itu kan perubahan. Dan perubahan itu ya hukum alam. Dan orang yang paling kuat, orang yang paling punya kemampuan hidup di alam semesta ini bukan mereka yang kuat, tapi mereka yang adaptif terhadap perubahan. Penerimaan diri menjadi lebih dalam. Bisa menerima diri apa adanya, bisa menerima setiap orang di sekitar dia apa adanya. Dia tahu mana yang bisa dikendalikan, dia tahu mana yang tidak bisa dikendalikan. Dan kita ini selama ini menderita karena apa? Mencoba mengendalikan sesuatu yang jelas-jelas tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tidak bisa mengendalikan pikiran orang lain, tidak bisa mengendalikan mulut orang lain. Orang lain mau bicara apa, orang lain mau berpikir apa tentang kita, itu urusan dia dengan dirinya sendiri, gak ada urusan dengan kita. Kalau oleh kita tidak diizinkan, selesai. Kebergantungan pada dunia luar semakin kecil. Ya, jadi jangan menjadi manja, dikit-dikit bergantung pada orang lain. Menikmati momen saat ini dan rasa syukur yang besar. Itu namanya mindfulness. Lebih dekat dengan kebijaksanaan dan ketenangan batin. Ini ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar. Sukacita tanpa sebab. Tiba-tiba merasa meluap-luap aja kegembiraan dari dalam. Tapi tanpa sebab. Tanpa sebab. Nah, ini sukacita yang sejati itu. Jadi kalau sukacitanya muncul karena ada sesuatu dari luar, dipuji orang, nah itu mah bukan, itu mah palsu. Pokoknya ada ketenangan, ada sukacita yang meluap-luap dari dalam itu. Itu sudah beres itu. Ya. Merasakan kebahagiaan, kedamaian, penuh rasa syukur tanpa alasan. Sukacita ini datang dari dalam, bukan dari luar. Terhubung dengan energi positif dan rasa syukur yang mendalam. Mulai bisa menikmati hal-hal kecil dalam kehidupan dan merasakan kebahagiaan tanpa syarat. Bapak Ibu, cobalah ketika pipis saja, sambil pipis itu bilang sama tubuh, terima kasih tubuh, kamu keren. Terima kasih ginjal, terima kasih. Coba, bisa pipis aja, pipis itu ya, disadari, itu bisa nangis itu. Saya pipis itu, saya pejamkan mata, kemudian saya berterima kasih pada seluruh organ yang berjasa mengeluarkan kotoran itu. Lancar pipis. Ya. Memiliki kemampuan mempertahankan harga diri. Nah, ini nih ya. Orang yang berada di jalur spiritual yang benar, dia memiliki kemampuan mempertahankan harga diri. Siapa yang mempertahankan harga diri kita kalau bukan diri kita sendiri? Betul gak? Tetapi lihat orang-orang yang mohon maaf, yang masih palsu belajar spiritualnya. Mempertahankan harga diri aja, dirinya yang paling berharga aja dikorbankan oleh dirinya. Bahkan dia menghinakan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan-tindakan yang melukai dirinya sendiri. Maaf ya, ada orang yang rela mencuri hak orang lain, ketahuan, namanya korupsi. Itu sebenarnya dia tidak bisa mempertahankan harga diri. Kalau orang yang punya harga diri tidak mau dijual dengan harga yang tidak pantas. Tanpa menghargai diri sendiri, perhatikan, hidup akan berantakan. Ulangi ya, tanpa menghargai diri sendiri, hidup akan berantakan.
Mempertahankan harga diri itu bukan ego. Tetapi ini soal integritas. Integritas itu adalah hubungan kita dengan diri kita sendiri. Bukan soal hubungan kita dengan orang lain. Kan ada ya, orang berani untuk menyogok supaya anaknya bisa diterima jadi siapa. Ya toh? Berani menyogok supaya dia dapat proyek. Itu sebetulnya sudah menghancurkan harga dirinya itu. Saya kasih tahu. Untuk bisa mempertahankan harga diri, jangan ada kompromi. Karena kompromi sekecil apapun itu yang akan merusak harga diri kita. Kalau sudah kompromi, gak tegas. Oleh karena itu, untuk mempertahankan harga diri harus ada batasan. Harus ada tembok, harus ada pedoman. Harus ada batasan. Kita mau menghormati diri kita seperti apa? Coba, pernah lihat gak ada orang marah-marah di publik? Ada? Terhormat? Ada orang berkata buruk di hadapan publik, mengeluarkan kata-kata yang keluar dari norma. Terhormat? Tidak. Itu dia sedang mengorbankan harga dirinya. Jadi harga diri bukan soal ego, tapi harga diri adalah soal integritas, soal tanggung jawab kita pada diri kita sendiri. Jadi mempertahankan harga diri bukan tentang orang lain menghargai diri kita, tetapi tentang kita menghargai diri kita sendiri. Maaf ya, gak usah pusing orang lain mau menghargai kita atau tidak. Yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Justru yang harus dipusingkan adalah kalau kita sudah tidak bisa menghargai diri kita sendiri. Maaf ya, banyak gak orang yang melecehkan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma? Jatuh kan dirinya? Jatuh gak harganya? Jatuh. Nah, ciri orang yang sudah berada di jalur spiritual yang benar, dia punya kemampuan mempertahankan harga diri. Sekarang saya akan jelaskan soal harga diri ini secara sains. Perhatikan saya, harga diri ada dua. Ada harga diri yang bersifat fisik, ada harga diri yang bersifat non fisik. Nah sekarang secara sains tentu saja, sains tidak bisa menjangkau yang non fisik. Sains itu observable, dia hanya bisa mengobservasi yang bisa diukur, itu sains. Perhatikan tubuh kita, berharga enggak? Berharga? Oke. Apa sih tubuh ini? Tubuh ini kelihatan hanya seonggok daging. Seonggok daging yang hangat, yang berlapis kulit tipis. Disangga oleh tulang, dijahit oleh sekumpulan otot dan saraf. Didukung oleh saluran darah. Dan ditopang oleh organ dalam yang bekerja tanpa lelah. Kelihatannya tubuh kita itu fisik aja. Tapi coba kita masuk lebih dalam. Saya punya tulisan dari Royal Society of Chemistry, ya, RSC. Ini basisnya di London, di Inggris. Ini tulisan 2013. Jadi RSC itu pernah menghitung unsur pembangun manusia. Secara material ya, secara material. Jadi ada seseorang yang jadi objek penelitian namanya Benedict Cumberbatch. Ini objek penelitiannya usianya 48 tahun. Dia adalah aktor film Avenger. Ini objeknya. Jadi pria ini tingginya 1,83 meter. Dia menjadi objek penelitian. Apa yang diteliti?
Ternyata dari hasil penelitian ini, ya, di dalam tubuh pria ini, ya tentu saja sama ya, dalam tubuh kita juga. Setidak-tidaknya ada 59 unsur pembangun manusia. Ada 59 unsur pembangun manusia. Komponen terbesarnya adalah oksigen. Ternyata tubuh kita ini pembangun, unsur pembangunnya atom pembangun yang paling besarnya 61% itu oksigen. Nah, oksigen ini dalam tubuh diikat oleh hidrogen. Nah, hidrogen yang mengikatnya 10%. Oksigen dan hidrogen, kalau kita belajar kimia, itu unsur-unsur ringan itu. Tetapi ketika berikatan, itu jadi air, jadi berat. Hebat ya. Padahal dia unsur-unsur ringan sebetulnya. Oksigen dan hidrogen itu unsur yang paling murah di alam semesta ini. Karena tersedia di mana-mana. Berani gak mengatakan tubuh kita murah? Betul ya. Dari sisi material, kan sebetulnya unsur pembangun tubuh kita ini yang paling besar 61% oksigen, 10% hidrogen. Sudah berapa persen? 71% kan? Oksigen dan hidrogen itu murah, tersedia di alam semesta di mana-mana. Berani gak mengatakan tubuh kita ini murah? Sebentar, itu baru hitungan dari sisi atom-atom pembentuknya. Nah, kemudian dihitung. Untuk membuat tubuhnya objek penelitian tadi itu, kira-kira perlu duit berapa? Kalau dihitung dari sisi kimia. Ini penelitian ya, ini riset ya, ini sains. Mari kita hitung, kita lihat. Selain ada unsur-unsur tadi, oksigen, hidrogen, tubuh manusia juga mengandung karbon, kalsium, fosfor, kalium, ya. Ada kadmium. Tetapi kadmium jumlahnya kecil. Nah, semua unsur-unsur ini juga harganya murah secara kimiawi. Ada juga mangan, ada tembaga, ada timah, ya. Ada tubuh kita itu semuanya ada. Jadi semua unsur yang ada di alam semesta ini ada di sini. Makanya Allah bilang, semua yang ada di alam semesta ada di semesta kecil ini. Hebat ya Allah. Oke. Nah, dari 59 unsur pembangun manusia, ada 24 diantaranya dikenal sebagai zat esensial. Yang 24 unsur ini tidak boleh tidak ada. Nah, makanya harus perhatikan kalau makan. Jadi makanan itu bukan soal banyaknya, tetapi apakah unsur-unsur yang dibutuhkan tubuh itu ada pada makanan yang kita makan, itu penting. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau makan memperhitungkan itu enggak? Apa aja yang dihadapan disantap aja? Itu sudah mulai itu tidak menghargai diri. Kalau menghargai diri harusnya tahu diri. Makanan apa yang dibutuhkan oleh saya? Bahkan sekarang ada diet makan sesuai dengan golongan darah. Saya tahu golongan darah saya apa, makanya saya di rumah makan sesuai dengan golongan darah. Karena makanan tertentu bagi golongan darah A mungkin jadi nutrisi, tapi bagi golongan darah O itu jadi racun. Untuk makanan yang sama. Makanya makanan terbagi 3, nutrisi, racun, atau netral. Buat apa kita makanan yang netral? Tidak ada efek bagi tubuh. Apalagi makan makanan yang jadi racun bagi tubuh. Itu sumber penyakit. Wah, pusing ya ngaji dengan saya. Makanan saja harus mulai diperhitungkan. Kalau bicara soal harga diri. Tadi harga diri secara non fisik sudah ya. Ini saya bicara harga diri secara fisik. Lanjut dulu, belum selesai. Jadi kalau 24 unsur ini tidak lengkap dari makanan yang kita santap, dari 59 unsur, itu akan menimbulkan ketidakseimbangan dalam tubuh. Timbul namanya penyakit. Penyakit itu akibat ketidakseimbangan. Karena apa? Maaf ya. Nasinya setengah bola. Kepala ikan asin aja di ujung. Gitu? Udah gitu ditambah lagi
Indomie. Dikasih nasi. Ya bukan jelek sih, tapi kan isinya karbo semua. Padahal tubuh kan perlu unsur-unsur yang lain, betul nggak? Di mana kalsium dititipkan? Di makanan apa kalsium dititipkan? Unsur-unsur yang lain. Oke, nggak apa-apa. Ini supaya ngerti. Nah, lanjut. Kemudian dihitung, ini hitungannya. Berdasarkan rincian zat kimia tubuh, tadi ada berapa unsur? 59 unsur. Dan setiap unsur punya harga. Pergi ke toko kimia itu ada harganya. Oksigen berapa 1 liter, hidrogen berapa 1 liter. Nah, untuk membuat tadi artis Avengers itu yang usulnya 48 tahun itu dibutuhkan material berapa banyak? Kalau diuangkan berapa? Nah, sampai dihitung. Ini riset. Ternyata RSC menyimpulkan harga untuk membangun tubuh manusia yang tingginya 1,83 cm tadi itu, ya, Benedict Cumberbatch ini diperlukan dana 151.478,46 USD. Jadi kalau dihitung pakai, ini tahun 2013 ya. Tahun 2013 $1 Amerika 12.000. Jadi kalau dikalikan itu sekitar 1,8 miliar. Jadi untuk ini ada yang tingginya 183 cm di sini, ada. Nah, yang mau dibikin setinggi itu perlu zat kimia untuk membangun itunya. Belanja zat kimianya ke toko kimia itu 1,8 M. Mahal apa murah? Murah banget untuk ukuran tubuh. Tapi ini baru hitungan kimiawi. Jadi kalau mau bikin manusia setinggi 1,83 meter tadi itu diperlukan dana 1,8 miliar. Ini sampai ngitung ini ya, ilmuwan hebat. Paham sampai sini? Oke. Tetapi berani nggak menghitung ciptaan Allah yang luar biasa ini dengan uang 1,8 M? Berani nggak? Awas, itu hitungan ilmuwan. Jangan sampai mengatakan, oh harga tubuh ya saya 1,8 M ternyata. Oh kalau gitu saya mau jual aja. Ingat ya, manusia tidak bisa dievaluasi dalam dolar. Manusia tidak bisa dievaluasi dalam rupiah. Karena sebanyak apapun uang, secanggih apapun teknologi, sepintar apapun ahli, sampai sekarang tidak ada yang bisa membuat satu tubuh manusia. Tapi itu tadi baru hitungan kimiawinya saja. Menciptakan manusia bukan urusan teknis belaka. Bukan belanja kimia ke toko, kemudian dibuat tubuh manusia. No, tidak seperti itu. Nah, ini yang tidak bisa dijelaskan oleh sains sampai sekarang. Sains mampu mengurai zat-zat yang ada dalam tubuh manusia. Tapi sains gagal menjelaskan berbagai macam keajaiban dalam tubuh manusia. Nah, kenapa saya jelaskan ini? Supaya kita tahu, oh ternyata tubuh saya berharga. Setelah ini siapa tahu berubah cara makannya. Bayangkan Bapak Ibu, dalam 1 detik tubuh kita ini bisa membuat 1 juta sel darah merah dalam 1 detik. Dalam 1 detik ya, bisa membuat 1 juta sel darah merah, dan sel darah merah ini langsung disebar ke seluruh tubuh, dan itu yang menyebabkan manusia bisa bertahan hidup. 1 detik berapa juta? 1 juta sel darah merah dalam 1 detik. Bisa? Dikaitkan dengan harga yang 1,8 M tadi? Enggak bisa. Keajaiban ini tidak bisa dijelaskan. Sampai sekarang sains pun tidak bisa menjelaskan gimana caranya tubuh kita bisa menghasilkan sel darah merah dalam 1 detik 1 juta dan disebarkan merata ke seluruh tubuh. Sampai sekarang enggak ada yang bisa menjelaskan. Mulai terasa tubuh ini berharga? Mulai terasa? Oke, itu harga fisik ini, area luar. Tiap sel darah kita
tiap sel darah kita, sel darah nih, sel darah kan muter terus lewat pembuluh darah. Satu sel darah kita ini mengelilingi tubuh kita itu 150.000 kali. Dalam sehari. Jadi sel darah itu kan ke jantung. Dari jantung keluar pembuluh darah, terus masuk ke sini. Nah, terus berputar, memberi kehidupan pada seluruh anggota tubuh kita. Dalam satu hari itu, setiap sel darah kita itu berputar 150.000 kali. Mahal nggak? Ada nggak yang bisa membuat begini? Oke. Dan kalau sel darah ini sudah babak belur, ya babak belur tidak bisa lagi berputar, dia akan menghadap ke sel lain untuk dimatikan demi kepentingan bersama. Makanya ya dalam satu hari kita ini kehilangan 17 miliar sel darah akibat mati. Yang hidupnya normal. Yang stres, segala dipikirin, nah matinya lebih cepat. Dan itu bisa meningkat sampai 3 kali lipat. Oleh karena itu maka orang di usia yang sama, usia biologisnya sudah kelihatan tua. Akibatnya apa? Usia masih muda, tapi kaki sudah ditarik-tarik, tangan sudah mulai tidak waras, memegang sedikit aja jatuh. Padahal usia baru 29 tahun. Kenapa itu? Itu bukan takdir ya, sekali lagi bukan takdir. Itu adalah kesalahan manajemen kita terhadap tubuh. Oke. Kalau dihitung, berapa atom yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membentuk tubuh ini? Lihat saya semuanya. Dibutuhkan 7 miliar atom. Pusing kan dengarnya? 7 miliar atom. Ini sudah melampaui triliun. Kalau jumlah sel dalam tubuh kita ada 100 triliun sel. Nah satu sel itu memiliki berapa atom? Karena di satu sel itu ada beberapa molekul. Jadi kalau dihitung jumlah atom yang dibutuhkan untuk membentuk tubuh kita, dibutuhkan 7 oktiliun, bukan triliun. Sekarang pertanyaan berikutnya, mahal gak tubuh kita? Oke. Dirawat gak tubuh selama ini? Tadi pagi olahraga gak? Sarapannya apa tadi pagi? Ya, jam 6 kupat tahu ya. Jam 7 nasi goreng ya. Jam 8 mie ayam. Jam 9 gehu, bala-bala. Jam 10 cireng ya. Jam 11 cilok ya. Itu. Jam 12 mie baso ya. Baru makan nasi. Waduh, luar biasa ya. Kapan istirahatnya ya? Aduh, ya. Makanya gimana nggak parah tubuh ini ya? Karena ini nggak berhenti ya, terus ya. Padahal tubuh ini ya perlu 8 jam itu untuk memproses satu makanan yang dimasukkan. Ya. Saya hanya berani pagi-pagi minum jus. Terus saya makan jusnya jus 8. Jus 8 tuh isinya ada 8 di jus ya, di jus. Apel Malang, Sunkist, wortel, bawang bombay, jahe, kunyit, nanas, madu. Tuh, di jus. Itu minuman saya setiap pagi. Habis olahraga saya minum itu. Setelah itu saya makan 3 jenis buah. Yang harus ada selalu avocado, alpukat, bisa divariasi dengan buah naga, dengan pir, atau apa saja. Tapi alpukatnya selalu ada. Setelah itu saya makan sayur. Sayurnya labu siam yang kecil tuh dikukus. Wortel ya, sama brokoli. Itu bisa divariasi sayurnya. Dah makan telur rebus aja 1 atau 2. Dah saya puasa. Saya cuma minum aja. Nanti sampai jam 1. Jam 1 baru makan. Ya.
Karena banyak energi yang keluar, udah makan yang lengkap. Udah gitu puasa lagi. Cuman minum air putih. Ya, itu sampai besok lagi. Sampai besok lagi, jam 6 besok. Jadi malam itu ketika bangun itu sangat mudah. Sangat mudah. Karena kalau di sini banyak yang harus diproses, kan berat. Ya. Tuh. Pagi-pagi olahraga lagi.